Materi hari ini, materi basic tipis-tipis, sekalian persiapan buat eventnya nanti di Tangsel, tanggal 19 Oktober. Jadi di sini ada King, ada Target, dua klub kita kolaborasi ditambah dari Arimbi Academy. Wih, sejak kapan ada Arimbi Academy? Sejak kapan tuh? Hari Sabtu sih kalau di sini. Enggak, sejak kapan ada Arimbi Academy? Arimbi Academy. Anjay. Sejak ada permintaan dari followernya Selamat Gini Hari. Oke, balik lagi di channelnya Selamat Gini Hari, masih bareng saya, Arimbi, yang sekarang teman-teman pasti nanya nih, liputannya udah banyak yang hilang atau banyak yang liputan lama. Oke, memenuhi permintaan teman-teman semua, hari ini kita latihan bareng Arimbi Academy di tempatnya King Shooting Club dan Target Shooting Club yang ada di Gor Ciracas di Jalan Raya Bogor. Nah, seperti apa sih tempat latihannya? Teman-teman bisa lihat nih. Jadi seperti ini. Kita pakai di bawah tribun. So far aman tempatnya, nyaman, memang agak sedikit hot kayak di sauna, tapi ya itulah untuk ngurangin lemak yang ada di perut. Jadi yang mau punya program pengurusan badan secara alami, di sini cocok. Ya. Kita cuma disupport sama 2 kipas angin, sama ventilasi yang cukup luas, ventilasi alami. Oke, di sini kalau teman-teman bisa lihat semua, kita udah punya paper target, stand target semua udah lengkap, barikade lengkap. Jadi bisa untuk memfasilitasi teman-teman dalam berlatih. Kita buka untuk umum kok. Tapi yang mau bergabung di Arimbi Academy dan mau bergabung di King atau Target, nanti ketemunya saya juga. Tetap di Arimbi Academy, kita kumpul di sini. Sementara ini saya masih fokus di Gor Ciracas. Jadi nggak perlu jauh-jauh nyarinya. Tapi kalau ada yang mau request di tempat lain, cus, nanti nomor teleponnya saya taruh di bawah. Seperti biasa. Gitu. Motor stage, gaskan ya. Jadi di sini kita punya paper target nih di bawah dengan ada penghalangnya, itu ada penghalang setengah. Terus di sebelah kiri juga ada paper target, di sebelah kanan juga ada paper target. Di sana ada pin plate 2, gitu. Oke. Di depan itu kita punya ini. Kenapa sih banyak no shoot-nya? Nah, no shoot ini difungsikan supaya kita latihnya itu nembak lebih bisa fokus ya. Karena dihadapkan dengan target coklat dan target putih. Nah, ini kita dihadapkan untuk bisa lebih fokus terhadap target yang coklat. Karena yang putih itu nggak boleh ditembak. Jadi kalau udah ditembak, poinnya pasti berkurang. Ya. Kenapa fungsinya apa tuh jauh? Gimana? Fungsinya kenapa ada putih dan coklat, apakah untuk melatih mata atau bagaimana? Oke, kalau secara rules-nya untuk target putih itu target yang tidak boleh ditembak. Mungkin kalau dalam real life-nya itu Sandra lah kurang lebihnya. Tapi kan kita di sini tidak mempergunakan benda hidup, tidak mempergunakan benda mati yang menyerupai benda hidup. Jadi kita mempergunakan targetnya seperti ini. Itu kurang lebihnya. Nanti juga ada stoplet, tapi stopletnya saya pindahin ke sana nih. Karena nanti habis selesai yang sekarang, yang ini, kita akan review apa aja sih perlengkapan yang dipergunakan untuk teman-teman yang mau bergabung di AA, terus nanti equipment-nya seperti apa, sampai perawatannya gimana, kita akan bongkar, kita akan bedah semua hari ini, memenuhi permintaan dari teman-teman semua. So, stay tune di channelnya Selamat Gini Hari dan Arimbi
Academy. Balik lagi, seperti yang janji saya sebelumnya, di segmen kali ini kita akan bedah apa aja sih peralatan yang dibutuhkan, kelengkapannya apa aja, tapi nggak afdol rasanya kalau saya nggak sambil duduk. Oke, sebelum kita mulai nih, apa aja sih peralatannya, ngopi dulu. Biar ngejelasinnya bisa fokus. Kopinya apa? Tetap kapal api. Iklan boleh ya, bro? Boleh. Oke. Masuk. Singkirin dulu. Masuk, Pak Eko. Oke. Nah, apa aja sih perlengkapan yang dipakai? Jadi buat teman-teman yang baru mau bergabung nih, Om, ini banyak sih sebenarnya dari pertanyaan di konten-konten yang lain. Mungkin dari Selamat Gini Hari juga banyak sounding ke saya. Perlengkapan apa aja, Om? Mulai dari rig set. Rig set itu udah pasti kita pakai. Ya kan, rig set ini ada, ini pernah saya jelaskan di segmen sebelumnya ya, bro ya. Kita pernah sampaikan, ini ada outer belt. Nah, ini ada inner belt, tapi inner belt belum saya pakai. Terus ada mag pouch 3123, ini ada magnetic pouch, fungsinya kalau pas kebetulan saya nembak pakai senjata api, ini bisa untuk magazen, nempelin magazen di sini. Nah, ini ada holster to holster nih, holster, dan di sini ada holster padnya. Nah, fungsi holster pad apa? Untuk menopang si holster ini supaya pada saat gunnya insert, gun saya insert ke sini, dia tidak akan turun seperti ini. Gitu. Jadi ini ketahan nih sama si holster pad. Oke. Nah, kenapa ini kok kelihatannya proper banget di holster padnya? Iya, karena saya pakai holster punyanya Sutek. Oke. Sutek, untuk beltnya sudah rigid, untuk holsternya PNP banget dari produksi yang saya bikin holster pad sendiri. Untuk magnetic pouch-nya ini dia sudah ada ulir bautnya di sini. Jadi tinggal PNP aja. Kalau punya produknya mag pouch yang magnet, udah tinggal pasang baut, aman. Nggak perlu fitting, nggak perlu apa-apa. Oke, saya tutup. Oke, nah kelengkapan lainnya apa? Kelengkapan lainnya kita punya untuk latihan mandiri ya. Ada shooting timer, tentunya dari issued produknya dari Arimbi juga. Dan ini sudah mulai kita pasarkan dari 2021 ya, bro, kalau nggak salah waktu itu ya. Kita pernah bikin reviewnya. Sampai sekarang kita masih produksi, dan produksinya kali ini sudah menyempurnakan sesuai rules yang terbaru. Karena rules yang terbaru, setiap tembakan itu harus bisa terrecord di sensornya seperti ini. Di timernya, sorry. Jadi, mau langsung saya contohin aja ya? Ya. Oke. Ini kan udah posisinya 00 ya. Yang di atas itu adalah stopwatch. Di bawah itu adalah par atau perkenaan pertembakan. Kita coba nih. Oke, suaranya udah lebih kencang dari sebelumnya. Teman-teman bisa lihat kan di sini yang di bawah itu berubah. Sekali lagi, Om. Oke, ada A, B, C, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan dicatat oleh range officer. Ya, dimasukkan ke dalam penghitungan waktu. Jadi ini sudah proper banget lah untuk latihan dan pertandingan skala internasional pun udah oke lah. Karena udah sesuai dengan rules. Oke, dari timer kita beranjak ke yang lain. Green gas, automatically kita pakai Puff Dino. Udah lama saya pakai Puff Dino, karena brand-brand lain banyak yang beredar, tapi saya lebih percaya Puff Dino karena kandungan silikon oilnya dan gasnya untuk pressure sangat-sangat stabil. Masuk. Untuk BB? Masuk, Pak Eko. Masuk. Kopinya singkirin dulu deh. BB-nya? Kalau BB sih banyak produk ya. Kalau BB tergantung teman-teman deh. Mau dari harga yang harga sembako yang curah, sama harga yang mungkin agak sedikit high. Itu kembali lagi kebutuhan teman-teman. Saya nggak mau nyebut BB-nya apa, at least teman-teman udah tahu semua. Terus unitnya dipakai apa aja? Sebenarnya unit itu saya nggak terlalu membebankan kepada merek ya, karena unit airsoft ini udah banyak banget sekarang brandnya. Tapi balik lagi,
brand image-nya Tokyo Marui yang ada di Indonesia itu notabene banyak dipergunakan oleh teman-teman shooter AIPSC. Jadi banyak yang pertanyaan masuk ke saya, Om boleh nggak gua pakai unitnya selain Tokyo Marui? Boleh. Om boleh nggak gue pakai brandnya dari WE, KJW atau sekarang udah banyak kayak INC ya bro ya? Ada INC, terus WE. ada apa ya? WE. Apa? WE. WE. Banyaklah produk-produk itu, tapi kalau buat saya pribadi karena kebutuhan saya ditembak reaksi, saya pakai TM karena part aftermarketnya lumayan ngebludak. Ngebludaknya tergantung dari teman-teman impornya banyak atau enggak. Kalau teman-teman impornya udah mulai sedikit ya menipis juga, udah pastinya. Gitu. Terus magasen sebenarnya kita pakai minimal 3 nih, 3 magasen. Tapi ini saya cuma keluarin 2 aja. Kenapa saya keluarin 2? Untuk contoh, ada magasen yang berwarna hitam dan ada magasen yang berwarna chrome atau stainless steel. Gitu. Fungsinya sama, cuma optionalnya aja. Gitu. Ini ada MacBase. Nah, MacBase ini custom. Customnya di mana? Di Arimbi juga, karena bisa naruh nama di sini. So, magasinnya nggak akan ketukar kalau pas pertandingan. Masuk. Oke, bro, yang banyak orang nanya di channel kita apa sih, bro? Cara merawat unit Cara merawat unit. agar gampang partnya tuh nggak cepet mudah aus. Oke, kalau nggak cepat mudah aus berarti caranya cuma satu, bro. Lu banyakin minum. Itu doang deh kalau biar nggak gampang aus. Kita pretelin yuk. Aman ya? Aman. Oke. Nah, ini unit yang biasa saya pergunakan untuk bertanding. Udah pasti ada nomor registernya. Kelihatan dong. Ada nomor registernya. Oke. Mau lihat sebelahnya, saya balik dulu. Set, kita putar dulu, turunin lagi. Set. Kenapa sih kayak gitu? Saya mau nunjukin cara safety-nya. Jadi kalau saya arahkan ke sana, ada kameramen di depan. Nggak boleh, ya. Ngarahin ke saya lagi yang kena. Gitu. Oke. Jadi di bagian ini nggak ada nomor reknya hanya di depan tadi, ya. Nah, bagian-bagiannya apa aja? Otomatis kalau di bagian slide ini ada front side, ada rear side, ada safety, oke, ada hammer, ada beaver tail. Oke, balik lagi. Di bawah ini apa sih? Nah, ini banyak nih teman-teman yang bingung nih antara pakai ini atau enggak. Ini adalah make well. Yang merah tadi make base. Jadi make well ini berfungsi untuk membantu kita shooter pada saat melakukan proses reload. Pada saat proses reload, supaya apa? Magasen ini pada saat dia insert ke grip hole seperti ini, posisi miring pun dia tetap masuk. Dia nggak akan meleset. Tapi kalau nggak ada make well-nya, dia bisa seperti ini agak nyangkut-nyangkut lah yang biasanya terjadi. Gitu. Jadi fungsinya make well itu. Nah, beaver tail itu bagian dari pengaman. Jadi kalau ini nggak aktif, dia masih bisa nembak. Tapi kalau dia aktif ke belakang, triggernya nggak akan bisa ditarik seperti ini. Oke, mau tahu lebih detailnya? Iya dong. Mau? Mau. Oke, kita ngopi dulu, bro. Masuk. Kapal api emang enak, bro. Yoi. Masuk, Pak Eko. Oke, kita bongkar ya. Ini saya buka. Tuh dong, beda dong. Mundur lagi dikit. Oke. Yuk. Oke, ini kita buka. Caranya seperti apa? Balik lagi. Ini tarik slide ke belakang. Seperti ini. Ini saya dorong keluar. Saya dorong keluar seperti ini. Pinnya atau slide stopnya lepaskan. Seperti ini. Nah, ini saya udah ganti pakai slide stop yang stainless steel. So lebih aman, lebih awet, dan dia ada posisi seperti thumb rest-nya di sini. Oke, ini saya taruh di bawah. Dorong depan. Ini nanti saya jelaskan perlahan. Kita taruh dulu, sementara kita masuk ke bagian slide. Nah, karena ini sudah terlepas dari frame-nya, sudah tidak ada pemicunya, tidak terkoneksi dengan triggernya, saya baru berani untuk infokan ke teman-teman. Apa aja sih bagian dari slide? Yang pertama, dia ada outer barrel seperti ini. Outer barrel ini saya sudah mempergunakan outer barrelnya yang stainless steel
Produknya kalau nggak salah itu dulu dari AM, saya beli Airsoft Masterpiece. Terus di dalamnya, nah ini perintilan-perintilannya nih. Ada chamber, nah ini udah chambernya udah pakai brass. Kenapa pakai brass? Karena chamber aslinya pecah. Jadi kalau teman-teman pengguna Tokyo Marui sudah pasti paham ya, chamber brassnya ori itu pasti pecahnya di sini. Jadi mau nggak mau kita tetap harus upgrade ke chamber yang lebih kuat. Terus di sini kenapa kok ada karet, ada spacer, ada karet spacer? Nah ini adalah shock buffer. Fungsinya apa? Untuk meminimalisir recycling slide tidak terlalu jauh dan tidak membuang gas terlalu banyak. Oke, ini ada spring. Saya mempergunakan spring recoilnya pakai yang ukuran 120%. Sebenarnya pakai 100% juga aman sih yang orinya, tapi saya mencari recyclingnya supaya lebih cepat. Jadi ada karet o-ring, ada spacer, terus lagi segala macamnya. Di sini ada springnya dan ada guide rod. Nah untuk guide rodnya saya pakai yang two piece. Kenapa? Supaya pada saat perawatan atau melepas si chamber ini, saya nggak perlu ngelepas BBH. Gitu. Untuk BBH saya juga sudah ganti, saya pakai BBH punyanya H. Ini lumayan bagus, proper juga dan awet. Terus untuk loading nozzle saya sudah pakai spring 140% supaya recycling loading nozzle-nya itu dia cepat balik ke belakang dan pada saat dia ngedorong BB ke chamber itu sudah quick response. Ini bagian slide-nya. Untuk bagian lower, ini saya sudah ganti frame seperti ini. Terus, Om, ini pernah kita bahas di sesi sebelumnya nih. Om, kok tiba-tiba power saya hilang ya? Loading nozzle aman, terus piston head aman, tapi kenapa powernya hilang? Biasanya kalau unit baru, nah ini unit baru nih, ini netral kan posisinya, atau ini off hammernya. Di sini ada disconnector, sebelah kanan disconnector, sebelah kiri ada pin knocker nih posisinya yang ini. Nah ini nih posisi pin knocker. Oke. Kalau yang ori, pin knocker itu rata-rata dia patah. Kenapa? Karena bahannya masih metal atau babet ya. Cirinya apa? Pada saat hammernya on seperti ini kan hammer on ya. Ini tidak akan mau diturunkan. Kalau yang sudah ganti pasti aman sih. Cirinya gimana? Coba dengerin ya. Dia pasti bunyi klik di sini. Nah, oke, saya ulang sekali lagi. Pada saat ini hammernya on, seperti ini ketekan oleh recyclingnya slide. Jadi fungsinya si pin knocker ini atau firing pin knocker itu untuk ngunci knocker pada saat dia selesai mukul hammer, dia kembali ke belakang dan dikunci oleh firing pin ini. Kalau ini patah, otomatis knockernya itu posisinya di depan terus dan dia hanya mukulnya pelan ke posisi si valve yang ada di magasen. Gitu. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung, buru-buru aja ganti punya Kaukau. Itu udah bagus bahannya stainless. Ya, Kaukau is the best kalau untuk urusan ini. Itu. Terus safety slide saya pakai punyanya AM yang stainless steel. Hammer saya pakai punyanya apa ya, 5Q kalau nggak salah. Terus ini gripnya sebenarnya sih ini grip ala aluminium, tapi sorry to say karena budget pelajar, jadi saya masih pakai grip yang model seperti ini, bahannya ABS polimer. Tapi it's okay lah. Yang penting fungsi bukan kita nyari gaya. Fungsi sesuai, skill sesuai, gaya pasti ngikutin. Skill ya, Om, skill. Betul nggak? Skill juga dong. Skill pasti dong. Lu mau latihan seberapa banyak, kalau lu nggak ada perubahan, skill lu nggak berubah, percuma. Otomatis lu harus upgrade skill nomor 1. Selanjutnya lu upgrade unit. Lu upgrade unit tapi nggak punya skill mumpuni, ya mubazir nih unit yang udah unit sultan nanti lu bikin, nggak ada gunanya.
Ya, karena dari skill yang kita miliki pasti akan menunjang semua sih. Skillnya bagus, unitnya bagus, ada pertandingan ngikut, dan ujung-ujungnya silaturahmi yang berjalan, rezekinya lancar. Gitu. Ya nggak? Iya. Kayak sponsor yang nanti mau masuk dari mana? Kapal api ya bro? Kapal api. Jadi ya kapal api nggak usah ragu-ragu. Kalau mau sponsorin Selamat Gini Hari kita siap. Oke, paling itu kalau dari saya pribadi. Ada yang perlu diminyakin, disemprot, kan nggak sih Om? Minyakin, oke. Yang paling utama nih, loading nozzle. Karena loading nozzle ini di sini di bagian dalam sini nih ada karetnya nih. Ya, ada Pakai apa karet Om? O-ring. Ya, minyakinnya Om yang enak, yang bagus apa tuh Om? Kalau brand silikon itu sebenarnya banyak ya. Ada teman-teman tuh ngeluarin juga, bisa dari yang Empro ngeluarin, dari Airsoft Shooter ngeluarin, dari yang produk luar juga banyak sih kayaknya ya. Toki Marui kalau nggak salah ngeluarin juga, tapi ya pakai yang karya anak bangsa aja lah. Itu berarti nggak bisa ya Om pakai apa namanya Apa tuh? semprotan kayak misalnya yang buat tamnya itu WD-WD itu nggak bisa ya? Oh jangan. Itu Beda terlalu ya, keras beda bahan. ya. Beda, karena ini harus silicone oil. Kalau untuk yang semprotan kayak gitu, saya lebih cenderung pakai Rexo. Rexo 50 kalau nggak salah. Itu hanya untuk bagian ini aja nih, karena di sini kan tidak ada bagian dia karet ya, nggak ada rubber sama sekali nih di bagian gearnya sini. Jadi ini aman banget kalau saya pakai Rexo semprotannya. Jadi lubrikannya pakai itu aja, Rexo. Sama ada pertanyaan Om, kalau kita udah main, Ya, perlu nggak di magazinnya itu gasnya dikeluarin semua atau disisakan? nah itu sering pertanyaan itu banyak yang muncul ya dari teman-teman yang memang baru bergabung di dunia airsoft. Om, saya dapat info magazennya harus dikosongkan semua, nggak boleh ada BB di dalam magazen. Ya, fungsinya apa? Gini, saya jelasin. Kalau kita lama nggak latihan, ini kan ada springnya ya di sini. Oke, spring itu kan sistemnya pegas. Jadi kalau di dalam sini ada BB standby terus selama beberapa bulan, otomatis akan mempengaruhi dari elastisitasnya dari spring. Nah, kalau berpengaruh ke sini, udah tahu dong resikonya apa. Pada saat BB masuk, dia nggak akan mau lifter atau nggak mau ngedorong BB ke atas secara maksimal. Jadi BB-nya itu gantung. Resikonya ganti spring. Terus aja pertanyaannya, kalau selesai latihan nih Om, untuk unit airsoft, gasnya dibuang nggak? Buang. Tapi sisain dikit, jangan pelit-pelit amat. Ya, hidup nggak boleh pelit, kudu berkah. Jadi sisain dikit di sini nih. Ada tekanan sedikit aja, supaya apa? Ngejaga si o-ringnya ini, dia nggak jadi keras, nggak jadi getas, karena dia tetap ada tekanan. Gitu. Terus saya sering dapat pertanyaan, Om, unit saya dipakai kok tiba-tiba bocor ya? Bocornya dari sini nih. Nah, ini kalau bisa dilihat nih, ini kan ada sambungan nih, ada celah di sini nih. Ya kan? Nah, ini bisa dikencangkan lagi. Karena apa? Dia cuma kendor baut di dalam sini nih, ini dibuka tutupnya, dia ada baut panjangnya, baut kembang atau baut plus, kencengin aja. Udah normal. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, Om saya ngisi, kok nggak penuh-penuh ya? Atau keluarnya banyak, atau keluar suaranya bocor halus. Oke, itu dari inlet. Inletnya dibuka, ya, lubang yang pengisian ini. Ini ada seperti pentil pengisian di sini untuk gas. Itu dibuka. Dibuka inletnya, nanti di dalam itu ada tupis tuh, ada dua bagian. Nah, itu biasanya karena si spring di dalam inletnya itu kendor. Jadi buka tutupnya, tarik sedikit springnya, kasih silikon oil, jangan lupa, pasang lagi, kencengin, udah aman, udah nggak bocor-bocor lagi. Itu untuk bagian magazen dan bagian unit. Lalu ada yang nanya, Om, misalnya gue udah lama nggak main nih, ketika dimainin unitnya pas nembak itu BB-nya keluar 2, keluar 3 gitu. Kenapa tuh Om? Keluar 2, keluar 3, biasanya pengaruhnya dari maglip. Jadi maglip ini kan sebenarnya kenceng deh ya. Dia tight nih.
buat ngunci si BB, dia hanya keluarnya satu. Tapi kalau ini udah mulai getas atau rapuh, dia akan pada saat dia ngedorong begini, dia kebuka terus nih bro. Jadi di sini udah longgar nih. Ya mau nggak mau harus ganti McLip, udah aman. Gitu. Nah biasanya gini, ini ada satu pertanyaan yang agak nyelamnya sih. Om, unit gua kok kalau dipakai nembak ya, kenapa dia ngeburst? Khusus buat high apa sih yang saya pahami. Jadi di sini ini dibuka nih, recoilnya dibuka, lepas pennya, lepas spring buat dudukannya si hemat struts itu dibuka. Di situ di belakangnya di belakang ini nih ada spring kaki 3. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini lah. Nah, yang biasanya unit itu ngeburst atau dia keluarnya beruntun adalah yang di bagian tengahnya. Oke. Kaki 3 itu fungsinya apa aja Om? Saya jelasin satu persatu. Di sisi, kalau ini sebelah sini ya, ini seperti ini. Oke. Di sisi sebelah kiri, ini adalah spring untuk safety-nya si grip. Jadi safety grip dia biasanya naik seperti ini. Kalau ini dia tidak ditekan oleh genggaman tangan, grip nggak akan bisa ditembakin. Trigger tidak akan bisa ditembakin. Yang tengah berfungsi untuk mengatur sear hammer. Jadi mau sear hammernya itu dia smooth release atau agak nahan itu dari tengah. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan kok ditembak keluar banyak. Oke, dia terlalu ke belakang seperti ini posisinya, ya. Jadi dimajuin aja lagi sedikit. Jadi kalau disimulasikan bentuknya akan seperti ini nanti nih, ya. Posisinya seperti ini. Ini turun dia rata flat dengan belakangnya. Ini agak turun naik seperti ini. Nah, yang di sisi kanan itu apa Om? Ini sear untuk mengatur lembut atau kerasnya trigger. Jadi kalau mau agak dikencengin wallnya, ya di-push ke bawah. Kalau mau agak lunak, naikin sedikit ke atas. Sampai nanti ketemu trigger reset biasanya. Pada saat ditarik, nah ini saya pasang dulu deh biar ketahuan nih trigger resetnya gimana. Oke, saya kasih unjuk sekalian. Jadi yang dimaksud dengan trigger reset itu seperti apa sih Om? Oke, ini saya balikin ke sana dulu. Nah, ini kita fokus di trigger ya. Oke, ini firing. Oke, saya tarik lagi slide-nya karena kondisi dia recycling seperti ini. Teman-teman bisa fokus ada suara klik. Nah, suara klik ini untuk mengunci lagi posisi si knocker. Jadi hammernya ini dia bekerja berdasarkan ada di dalamnya ini trigger bar namanya. Nah, trigger bar ini berfungsi untuk mendorong diskonektor yang akan mengaktifkan sear. Jadi pada saat diskonektornya dia ke belakang, sear-nya rilis untuk mukul knocker melalui mekanismenya di knocker dan untuk menonaktifkan fungsi pin firingnya. Itu. Jadi kalau kita ulang lagi, oke, ini rilis, klik, firing lagi. Rilis, firing lagi. Jadi wall-nya tuh nggak terlalu jauh. Gitu. Trigger reset itu sangat penting kalau memang kita mau untuk nembak yang memang butuh respon lebih bagus. Gitu. Hah? Ada lagi nggak? Sejauh itu sih Om. Sejauh itu. Sejauh itu, oke. Jadi ya mohon maaf banget karena kesibukan dari Selamat Gini Hari. Jadi dia. Bohong. Dia yang sibuk. Coba silakan teman-teman cek di Netflix atau video. Coba dia cari. Oke, kita sama-sama sibuk tapi paling sibuk adalah Selamat Gini Hari. Yang jelas kalau memang kita punya request dari teman-teman untuk ngebedah secara langsung masalah unit segala macamnya atau mau bikin podcast boleh, nanti kita bisa berinteraksi langsung sama teman-teman airsofter, nggak hanya di dunia AA
di dunia yang lain, yang penting bukan dunia maya, karena saya tidak kenal dengan maya, dan tidak di dunia dan akhirat, karena saya masih di dunia, jadi kita masih bisa bedah semua. Gitu ya, kita bikin podcast, tapi dengan catatan saya nunggu request dari teman-teman dulu. Semakin banyak request, semakin banyak subscribernya, kita akan bikinkan podcast. Oke. Ya, untuk waktunya ditunggu aja. Kita pasti bikin kejutan kok untuk teman-teman setianya Selamat Dini Hari. Ya bro. Oke, thank you. Thank you semuanya. Kita ketemu di lain waktu dengan materi-materi baru dan otomatis secara tidak langsung konten yang kita bikin mengedukasi, bukan mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan sesuatu yang ilegal, kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk olahraga ini dan hindari penyalahgunaan airsoft di tangan yang tidak bertanggung jawab. Maju terus Airsoft Indonesia.